Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji. Oke ya, kali ini Bapak akan membahas tentang persiapan PTS 1 kelas 8. Materinya adalah gerak dan gaya. Kemudian nanti ada tambahan sumbat tentang pengungkit atau tuas di pesawat sederhana. Oke ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk mempersingkat waktu soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 adalah pilih salah satu dari kata yang di dalam kurung. Lokomotif kereta disambung dengan gerbong kereta saat bergerak, maka. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini, nah anggap aja ini lokomotifnya ya. Nah, ini lokomotif, kemudian disambung dengan gerbong kereta barang. Nah, oke. Jadi ini adalah lokomotif, yang satunya adalah gerbong kereta barang. Ini lokomotif. Ini adalah gerbong barang. Oke, kemudian di sini adalah stasiun. Oke, adalah stasiun. Pertanyaannya yang pertama adalah, oke, mari kita jawab. Lokomotif akankah diam atau gerak terhadap gerbong barang? Karena gerbong barang ini ditarik dengan lokomotif, mereka kan akan bersama-sama terus ya. Artinya gini, lokomotif diam atau gerak terhadap gerbong barang. Lokomotif itu disambung dengan gerbong barang. Kalau lokomotif gerak, gerbong barang ngikut dan jaraknya ya tetap nempel. Maka seolah-olah lokomotif itu adalah diam. Jadi kalau kalian itu berada di dalam gerbong barang, maka seolah-olah kalau melihat lokomotif itu kan dia nggak menjauh, tidak mendekat, makanya dia disebut dengan diam. Kemudian apakah lokomotif itu diam bergerak terhadap stasiun? Ya gerak, stasiunnya kan pasti diam ya, masa stasiunnya jalan-jalan. Nah, maka stasiunnya diam, lokomotifnya kemudian bergerak, maka lokomotif itu adalah bergerak terhadap stasiun. Apakah gerbong barang diam atau bergerak terhadap stasiun? Ya iya, gerak karena gerbong barang itu ngikut lokomotif. Jadi acuannya itu seperti ini. Kalau misalkan ada dua orang, si A dan si B. Nah, si A itu di lokomotif, si B di gerbong barang. Si B melihat A ya diam, karena A dan B jaraknya kan tetap, nggak menjauh, nggak mendekat. Si A melihat si B juga sama, diam, karena mereka nggak menjauh. Beda dengan halnya kalau ada si C di stasiun. Jadi kalau lokomotif melihat stasiun, ya semakin jauh karena dia gerak, stasiunnya diam. Kalau gerbong barang atau si B tadi melihat si C, ya dia bergerak seperti itu. Apakah stasiun diam atau bergerak terhadap lokomotif dan gerbong barang? Ini maksudnya terhadap lokomotif saja ya ini. Nah, maksudnya seperti ini. Apakah stasiun diam atau bergerak terhadap lokomotif? Ya gerak. Ya, seolah-olah kan gerak. Nah, kemudian stasiun terhadap gerbong barang ya gerak. Karena semakin menjauh. Oke, itu pembahasan soal nomor 1. Oke ya, bisa dipahamin. Lanjut. Oke, berikutnya adalah nomor 2 ya. Oke, berikutnya adalah nomor 2. Nah, tadi nomor 1. Oke, nomor 2 adalah sebutkan contoh gerak lurus. Apa saja sih Pak Haji contohnya gerak lurus? Banyak ya. Mau buah jatuh itu juga gerak lurus. Buah jatuh. Kemudian apalagi selain buah jatuh? Bola ditendang ya, bola ditendang. Cuman ini bukan tendangan bebas. Kalau tendangan bebas ya biasanya gerak parabola. Bola ditendang menyusur tanah ya, kalimatnya seperti itu. Bola ditendang lurus atau menyusur tanah. Nah, itu berarti lintasannya lurus. Kemudian apa lagi ya? Permainan karambol itu gerak lurus juga. Permainan karambol.
Oke, kemudian yang kedua adalah gerak melingkar. Tapi nanti kalau di SMA akan dijabarkan antara perbedaannya gerak melingkar dengan gerak rotasi. Nah, tapi kalau di SMP masih belum didetailkan ya, nggak apa-apa lah. Gerak melingkar itu contohnya jarum jam, biang lala, itu juga gerak melingkar. Kemudian apalagi odong-odong yang muternya tapi lingkaran ya, apa ya, komedi putar aja lah nulisnya, komedi putar. Oke, soal nomor 1 dan 2 silahkan dicek. Kita lanjut ke 3 ya. Oke, soal nomor 3. Jadi ini kan soalnya robot line tracer bergerak maju ke utara sejauh 6, belok ke kiri, kemudian belok lagi ke kanan. Perpindahan robot sebesar. Oke, jadi seperti ini. Kita bikin aja arah mata angin dulu. Di sini utara, selatan, berarti ini timur, ini barat. Seperti itu. Oke. Lanjut, robot line tracer bergerak maju ke utara 6 meter. Nah, ini 6 meter. Kemudian belok ke kiri sejauh 6 meter. Ke kiri berarti ke sini. 6 meter. Kemudian belok lagi ke kanan. Nah, ini gambarnya jadi kurang pas nanti. Dari sini aja. Ini 6 meter ya. Ini 6 meter. Kemudian ke sini 6 meter juga. Kemudian ke utara 2 meter. Perpindahannya berapa? Pertanyaan kan perpindahan. Berarti ini garis ini. Set. Nah, itu perpindahan. Nah, kalau mencari perpindahan berarti gimana, Pak? Kesininya adalah 6 meter kan sama dengan yang atas. Tahu gini aja deh, kita pakai warna lain. Nah, kini kesininya adalah 6 meter. Sama kayak ini. Kalau kesininya 8 meter. Kalau gitu perpindahan gimana? Perpindahannya pakai Pitagoras. Intinya kalau mencari perpindahan kita cari titik awal ke titik akhir. Ini kan dilihat nih di soalnya. Bergerak maju ke utara 6 meter. Kemudian belok ke kiri 6 meter. Kemudian belok ke kanan 2 meter. Oke, perpindahannya berapa? Titik awal, titik akhir, ditarik garis set. Nah, kalau dia miring, kita cari X sama Y atau Pitagorasnya. Nah, maka perpindahan nanti adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36, 8 kuadrat 64, ditotalin berapa ini? 100. Akar 100 adalah 10 meter. Seperti itu. Oke, lanjut kita cek soalnya nomor 2. Robot line tracer bergerak ke timur sejauh 80 cm, lalu ke selatan 60 cm, lalu ke timur lagi 20 cm. Oke, ini kita ganti saja ya, ini ke barat. Nah, kita ganti ke barat. Biar beda. Oke, kemudian ke timur 80 cm. Set. Berarti 80 ya, 80 cm. Kemudian ke selatan 60 cm. 60 cm. Oh, sebentar, ini Pak Haji ganti dulu aja deh angkanya. Ini nanti jelek jadinya koma-koma. Nah, oke. Soal yang nomor 4 ya. Bukan 3B ya. Ini kan 3A. 3B sekarang. Oke, kita lanjutkan lagi. Robot line tracer bergerak ke timur sejauh 80 cm. Oke, jadi ke timurnya 80 cm. Kemudian ke selatan 80 juga. Kemudian ke barat 20 cm. Barat berarti ke sini. Oke, perpindahannya berapa? Titik awal, titik akhir, ditarik. Set. Nah, kemudian kita cari kesininya berapa? 80, 80. Kesininya berapa? Ini kan 80 kesini 20 ya, berarti ini sisanya 60.
30. Nah, makanya perpindahannya sama kayak yang atas tadi, dihitung pakai Pythagoras. Bedanya kalau tadi kan 68, sekarang 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Nanti hasilnya 100 ya, ini hasil akhirnya. 100 cm. Ini sentimeter. Oke, lanjut ya. Nah, Pak dihapus. Nomor 4. Oke, nomor 4. Laju kendaraan seperti berikut, kelajuan rata-rata sebesar berapa? Tinggal dijumlah-jumlahin kalau ini ya. Jadi jaraknya atau S-nya itu kan 50 ditambah 80. Ditotalin aja ya. Atau gini aja deh. S1 sama dengan 50, S2-nya 80, S3-nya 30. T1 1 jam, T2 2 jam, T3 1 jam. Jam. Nah, yang ditanyakan adalah V rata-rata ya, kecepatan rata-rata. 50 plus 80 plus 30 juga sama, 1 tambah 2 tambah 1. 50 tambah 80 130 tambah 30 berarti 160 dibagi 4 jadinya 40 km per jam. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5. Nah, perhatikan pernyataan berikut nomor yang menunjukkan ciri-ciri GLB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Namanya gerak lurus beraturan, ini kan ada 4 pernyataan ya. 1, 2, 3. Oh, Bapak jawab langsung di nomornya aja deh. Oke ya. Jadi GLB ini kan gerak lurus beraturan, berarti lintasannya adalah lurus. Ada percepatannya enggak? Tidak punya percepatan, jadi ini salah. Harusnya A sama dengan 0. Nah, yang ini berarti tepat. Kemudian kecepatan geraknya adalah stabil konstan. Iya. Namanya gerak lurus berarti kecepatannya tetap. Karena percepatannya 0. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang nomor 6. Mobil mula-mula bergerak 30 meter per second, berarti finalnya 30 meter per second. 5 detik kemudian berarti T-nya 5 detik. Menjadi 50 berarti V akhirnya adalah 50. Yang ditanyakan adalah S. Nah, S-nya berapa? Kita kan masih belum tahu percepatannya ini. Ya dicari dulu percepatannya. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 50, finalnya 30, A-nya belum tahu, T-nya 5. Nah, 30 pindah arus jadi min 30. Jadi 50 min 30 adalah 20. A kali 5. A-nya berapa? 20 bagi 5. Ya 4. Itu adalah A. Kemudian ditanyakan adalah jarak. Pakai ini aja. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 30, T-nya 5, setengah, A-nya 4, T kuadrat adalah 5 kuadrat. 30 kali 5, 150, setengahnya 4, 2 ya, 2 kali 25 berarti 50, 200 meter. Oke, lanjut. Oke, untuk berikutnya ini nomor 7 dihafalkan saja ya. Jadi gaya dapat mengubah gerak. Yang benda diam jadi bergerak, benda bergerak jadi diam, benda bergerak menjadi lebih cepat atau lambat. Kemudian benda juga bisa berubah arah geraknya. Nah, itu sifatnya gaya ya. Kemudian yang kedua adalah gaya dapat mengubah bentuk. Sama kayak kalau kalian main plastisin itu kan tekanan dari tangan kalian mengubah bentuknya. Kalau benda berubah arah geraknya contohnya apa Pak ya, kayak ditendang bola, dioper kemudian ditendang itu kan berubah. Jadi kan passing misalkan dari sayap kanan
dipasing ke kiri, kemudian digolin. Nah, maka itu berubah arah. Oke, dihafalkan saja soal nomor 7. Oke ya, lanjut. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut, penulisan resultan yang benar adalah. Nah, resultan yang benar adalah, ini kan ada 2 F2 dan F3. Ya, berarti gini, sebenarnya boleh sama-sama plus gini. Kanan kiri itu bisa dibikin kesepakatan aslinya. Jadi misalkan gini, kalian sepakat ke kanan plus ke kiri min, berarti F2 dan F3 positif, yang F1 negatif. Atau kalian bikin kesepakatan ke kiri positif, kalau ke kanan negatif, berarti ini yang F1 positif, yang F2 dan F3 negatif. Sebenarnya itu hanya kesepakatan arah saja ya, jadi nggak masalah. Oke, kita bikinnya kesepakatan kali ini adalah ke kanan positif. Nah, berarti F2 dan F3 positif, jadi ya F2 plus F3, yang ke kiri F1 berarti min F1. Ini adalah aturan kalau kanan positif. Berarti kirinya negatif. Pak, kalau yang kiri negatif bagaimana? Ya berarti R yang positif, kiri positif berarti yang positif cuma F1. F1 min F2 min F3. Ini adalah aturan jika kiri yang positif. Oke, nah seperti soal nomor 9 tuh, itu biar hasilnya nggak minus, berarti kanannya yang harus positif. Kenapa Pak kalau kok kanan yang harus positif ya? Karena ditotalin aja, yang kiri 25 sama 20 kan 45, ke kanan 50, berarti kan gedean kanan. Nah, maka berapakah resultan gaya atau sigma F? Maka sigma F ya 50 min 25 min 20 sama dengan 5 Newton. Lanjut nomor 10. Jika balok bermasa 500 gram, maka percepatannya berapa, arahnya kemana? Nah, 5 Newton tadi kan gedean ke kanan ya. Ini kan kanan. Ini kanan, ini kiri, ini kiri. Karena yang gede yang kanan ya ini arahnya ke kanan. Nah, di soal nomor 10 ditanyakan percepatan benda dengan arahnya. Diketahui masanya 500. Ya, massa 500 gram itu kan sama dengan 0,5 kilogram. Berarti F sama dengan M kali A. Ini gambarnya sama. Kita ambil aja F-nya dari sini. Berarti ini 5, 0,5 dikali A. Berarti A-nya berapa? 10. 5 dibagi 0,5. 2. 10 meter per second kuadrat ke kanan. Kok bisa ke kanan, Pak? Ngikutin arah gaya. Seperti itu. Oke, next ya. Dihapus. Oke, soal nomor 11, motor 200 kg berhenti di lampu merah. Oke, berarti massanya 200 kg. Berhenti berarti kecepatan awalnya 0. Berhenti di lampu merah. Nah, kemudian langsung digas dan 4 detik kemudian kecepatannya menjadi 16. VT-nya menjadi 16 meter per second. Yang ditanyakan adalah F. Ya, karena F itu rumusnya adalah M kali A. M-nya sudah tahu, A-nya belum. Berarti kita harus nyari A dulu. Pakai mana, Pak? Ya ini VT. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 16, V0-nya 0. A-nya nggak tahu, T-nya 4. T-nya 4. Nah, berarti kan 16 sama dengan 4A. A-nya adalah 16 bagi 4, 4. Langsung eksekusi di sini. F sama dengan M kali A. M-nya 200, A-nya 4. Jadi gaya dorongnya adalah 800 Newton. Seperti itu. Oke. Next ya, lanjut. Nah, sekarang nomor 14.
Sebutkan contoh tuas yang memiliki titik tumpu di antara beban dan kuasa. Titik tumpunya di tengah ya, berarti ini jenis 1. Nah, jenis 1 apa saja? Gunting. Apalagi pembuka, tutup botol. Oh, minimal 2, ya udah Bapak nyebutin 2, nanti kalian ya yang melengkapi nih ya. 15. Contoh tuas yang memiliki beban di antara. Nah, bebannya di tengah, berarti ini jenis kedua. Apa saja tuas jenis kedua? Pemecah biji-bijian. Kemudian gerobak roda 1. Lanjut lagi nomor 16. Sebutkan contoh tuas yang memiliki kuasa, berarti jenis ketiga dia. Contohnya apa saja? Skop, sapu, seperti itu ya. Oke, silahkan dicek. Next biar cepat. Nah, ini terakhir nih, nomor 17. Tongkat besi 150 cm digunakan untuk menyongkel batu 10 kg yang diletakkan 50 cm dari titik tumpu. Nah, logikanya seperti ini batu. Oke ya. Dan ini tumpuannya. Oke, diketahui bahwa panjangnya adalah 150 cm. Ada 150 cm. Kemudian batunya itu diletakkan 50 cm dari titik tumpu. Berarti ini adalah 50 cm. Berarti sisanya ini berapa? Ya 100 cm. Oke, kita cari W beban. Sekarang kita mencari W beban. Dan kuasanya berapa kalau gitu? FK. Oke, kita hitung dulu ya W beban. Itu adalah, karena yang dikasih tahu masih massa, jadi kan dikasih tahu massanya 10 kilo. Berarti W beban itu M kali G. Jadinya 10 dikali 10. 100 Newton. Lengan bebannya yang mana Pak? Ya yang 50 cm. Yang ada di beban. Jarak beban ke titik tumpunya 50 cm. Lengan kuasanya, kuasa ke titik tumpu 100 LK. 100 cm. Ini cm. Oke, kemudian untuk mengerjakan rumusnya tuas atau pengukit itu ini ya, dihafalkan, harus hafal. WB dikali LB, LK dikali FK. Jadi beban kali lengan beban dengan kuasa kali kuasa. WB-nya 100, LB-nya 50, LK-nya 100, cari FK. Jadi FK-nya berapa Pak? FK 100 dikali 50 dibagi 100, coret-coret. Berarti FK sama dengan 50 Newton. Oke, selanjutnya adalah mencari keuntungan mekanik. Jadi KM. Nah, masih ingat nggak KM rumusnya apa? Yaitu ada LK per LB. LK-nya 100, LB-nya 50. Berarti keuntungan mekanisnya 2. Oke, terima kasih. Semoga PTS-nya lancar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.